kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal isu asuransi yang cukup fenomenal di Indonesia, Kresna Life, yang baru saja kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan satu putusan yang menarik untuk diperbincangkan. Pak Beni, terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Zaki. Ya. Pak Beni, ini terkait dengan Kresna Life ini soal cabut izin usaha. Ya. Yang ini menurut beberapa orang misalnya ini baru kali pertama cabut izin usaha dibatalkan oleh petun yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan asuransi. Ya. Pertama kali di Indonesia. Pertama kali setahu itu saya. Gimana Pak Beni kira-kira? Jadi memang begini ya. Jadi saya akan ceritakan dari awal kejadian sampai ada di posisi ini. Jadi saya sebetulnya kuasa hukum dari beberapa nasabah ya, dari beberapa nasabah investasi gagal bayar. Saya pegang ada Kresna, ada Vikasa, ada Wana Arta, ada Indosurya ya, dan lain-lain masih banyak, Koperasi Sentosa ya. Nah, jadi di sini saya melihat untuk khususnya dengan asuransi jiwa Kresna ini, saya adalah awalnya pelapor. Ya, pelapor di kepolisian ya. Pelapor di kepolisian, saya laporkan waktu itu melalui Polda Jabar dengan klien saya, kemudian ditarik ke Mabes Polri. Nah, kemudian ketika itu klien saya nanya, kalau proses di kepolisian ini bisa selesainya berapa lama ini Pak Beni, katanya kan, dari PN, PT, MA, PK kan, ya memang bertahun-tahun kan. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya pikir saya perlu lakukan satu terobosan hukum. Dan waktu itu memang pertama kalinya yang dilakukan oleh nasabah ya, akhirnya PKPU saya berhasil terhadap asuransi jiwa Kresna. Nah, jadi waktu itu karena saya pikir waktu proses cuma 20 hari, lebih baik saya coba PKPU, karena biasanya PKPU ini adalah kalau dapat pengurus atau kurator yang objektif, yang independen, itu tentu akan menguntungkan nasabah. Tapi kalau pengurus atau kuratornya tidak independen, bisa menguntungkan pengusahanya. Jadi saya tahu, saya merekomendasikan beberapa pengurus yang saya pikir akan independen. Akhirnya saya waktu itu kirim surat dulu tuh ke OJK, ya minta persetujuan, karena sesuai undang-undang kan waktu itu harus ada persetujuan dulu dari OJK. Ternyata OJK dengan waktu tertentu tidak jawab surat saya sampai hari ke-32. Berarti untuk melalui undang-undang asuransi pun dia sudah telat lebih dari 30 hari. Kemudian kalau PKPU belum diatur di undang-undang asuransi, tentunya malahan 10 hari waktu itu. Kalau di undang-undang administrasi pemerintahan kan baru dianggap setuju. Nah, dengan dasar itu saya juga menggunakan ahli. Waktu itu kita gunakan 2 ahli, Pak Yones Ibrahim ya dengan Margarito Kamis. Ya, dan waktu itu dua-duanya memang menyatakan, yang satu udah ahli tata usaha negara, satu ahli asuransi, ini dimungkinkan dikabulkan. Nah, akhirnya majelis hakim pun sependapat, dikabulkanlah PKPU ini. Nah, akhirnya singkat kata penyelesaian nasabah saya itu terjadilah penyelesaian lah. Saya nggak sebut penyelesaiannya seperti apa, tapi yang pasti selesai, happy semua nasabah saya ini. Ya karena selesai, ya akhirnya mungkin dari mulut ke mulut ya, selesainya saya nggak sebut lah. Pokoknya mereka terjadi perdamaian kan, kalau perdamaian ya diterima nasabah saya bagaimana kan, yang penting damai kan begitu. Nah, akhirnya saya karena sudah damai ya saya kesian juga kan kalau proses ini berjalan berlarut, ini akan merugikan nasabah. Saya temui daripada pengusahanya. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak tidak selesaikan saja? Buat apa sih kita kan kalau mau usaha harus jaga nama, saya bilang. Karena kalau kita jaga nama baik itu kan kita kalau mau usaha juga baik. Saya pun sama sebagai lawyer, kalau saya nggak benar akan jadi iklan berjalan bahwa Pak Beni ini nggak benar. Tapi kalau saya benar bela nasabah saya dapat hasil, akan jadi iklan juga dari mulut ke mulut bahwa Pak Beni benar. Tolong pakai Pak Beni kan gitu. Nah, saya sampaikan itu kepada pengusaha Kresna. Ya dia terus ngeluh, ya Pak bukannya kita nggak mau beresin, waktu terjadi PKPU kan memang sudah terjadi homologasi. Nah, saya juga lihat di sini ada dugaan memang kelalaian daripada OJK ya. Kok OJK mem-PKU orang yang udah damai, karena kalau kita lihat POJK nomor 6 tahun 2022 aja menyatakan bahwa kalau terjadi sengketa antara nasabah dengan pengusaha, kalau diselesaikan dengan kesepakatan kan harusnya bisa damai. Nah, jadi
AJK ini cerita juga bahwa dia jadi begini kenapa? Pernah ada suatu sanksi yang diberikan kepada dia, di mana sanksi itu akhirnya viral, itu menjadi diras katanya. Nah, kemudian dia kena PKU. Nah, pada saat PKU itu saya tanya, kenapa lawyer Bapak tidak lakukan gugatan TUN? Lah itulah katanya, kenapa lawyer saya nggak bilang begitu. Lah gimana Bapak malah dapat masukan dari lawyer nasabah? Saya bilang, harusnya kan lawyer Bapak dong yang kalau merasa nggak adil di PKU ya harusnya upayanya gugatan TUN, saya bilang. Dan itu waktunya kan terbatas. Nah, jadi gimana? Saya bilang, ya saya juga boleh lah saya kasih satu ide, satu pemikiran, tapi dengan catatan nasabah saya dibereskan prioritas. Kan begitu. Nah, saya juga nggak mau dong jadi lawyer munafik. Ya kan, oh saya nolong seluruh Indonesia, tapi yang nasabah saya pun sama diberesinnya sama kayak yang seluruh Indonesia. Ya kalau gitu ngapain bayar Pak Benny katanya? Nggak ada untungnya kita bayar Pak Benny kan begitu. Nah sehingga saya cuma minta ya nasabah saya diprioritas, tapi jangan merugikan nasabah yang lain. Nasabah yang lain tolong Anda bayar juga, selesaikan. Jadi kalau Anda 3-5 tahun selesaikan sampai seperti itu. Dan utamakan yang sakit, karena ada yang sakit kanker otak, ada yang beberapa yang sakit lagi yang minta tolong saya, itu saya tidak tarik bayaran. Dan saya minta pengertian nasabah saya kalau ini diutamakan yang berkaitan dengan nyawa, mohon memang diberikan kesempatan. Nah akhirnya setuju lah itu ya, dan saya nggak sebut siapa-siapa yang saya tolong gratis, karena buat saya ada saatnya kita cari uang, ada saatnya kita nolong kan begitu. Nah udah saya bilang ke pengusahanya, jadi syarat saya itu, nasabah saya prioritas, kemudian yang sakit ini prioritas, terutama yang meregang nyawa, saya minta supaya uang itu dibutuhkan, dan orang-orang miskin yang betul-betul papa yang nggak mampu bayar, itu juga tolong diperhatikan, karena itu untuk biaya hidup sehari-hari kan, dibanding dengan mereka-mereka yang kaya dan masih punya duit. Dan tentu ya nasabah saya yang sudah percaya sama saya, oke saya kasih pemikiran. Ya, nah akhirnya dengan berjalannya waktu, ya sepakatlah akhirnya kita berunding, disepakati suatu upaya. Jadi kami juga masih kecewa karena ada perlakuan dugaan diskriminasi dari OJK. Kenapa? Saya sampai buat tabel juga dengan beberapa nasabah yang kebetulan kena Wana Arta dan Kresna. Itu Wana Arta bisa di PKU cuma sebagian. Pada saat Kresna di PKU seluruhnya. Kan nggak fair dong. Masa sama-sama gagal bayar tapi ada perlakuan seperti itu. Padahal Kresna sudah bayar, nasabah bisa 1,4 triliun. Wana Arta saat itu minim sekali. Hampir tidak bayar, kan begitu. Kok bisa perlakuannya berbeda? Kemudian kami bandingkan dengan Jiwasraya. Ya dengan yang lain-lain. Kok bisa seolah-olah ada anak tiri dan anak emas? Ada dugaan seperti itu dari OJK. Kemudian yang lucunya lagi pada saat homologasi tercapai, seharusnya kan kalau lebih dari 90% ini damai, walaupun sebelum PKPU, ya sebelum PKPU ada PKB juga, mereka juga ada bikin kesepakatan dengan beberapa nasabah ya. Tapi kemudian karena juga kita rasa nggak efektif, nggak terikat dengan satu putusan pengadilan, makanya saya juga kurang percaya dengan PKB waktu itu, sehingga saya lakukan PKPU karena lebih ada kepastian hukum. Kalau dia nggak betul bisa saya lakukan upaya pembatalan homologasi, kan dia langsung pilot, diduduki oleh kurator kita, dia juga akan susah gitu. Jadi lebih baik dengan PKPU. Nah akhirnya PKPU ini disetujui, harusnya kalau PKPU disepakati dengan homologasi kan PKU dibuka dong, karena sudah terjadi kesepakatan. Kok OJK tidak buka PKU-nya? Kan ini juga jadi kejanggalan, sampai akhirnya dia juga berusaha menepati perjanjian kesepakatan perdamaian dalam PKPU itu yang atau homologasi, dan pada akhirnya ya PKPU ini memang akhirnya dibatalkan ya, karena banyak yang protes segala macam ya, dari perusahaan-perusahaan asuransi juga katanya banyak protes. Akhirnya ya PKPU dibatalkan, padahal ini sudah menabrak hukum karena pasalnya pada saat itu berdasarkan 235 PKPU itu tidak dapat dibatalkan sama sekali. Ya, nah waktu itu hakim yang memutus PKPU ini batal, salah satunya Pak Ade Sudrajat yang kena KPK kalau nggak salah ya. Nah itu beliau yang salah satunya memutus ya kalau nggak salah. Tapi ya kita nggak bicara soal itulah. Nah jadi ya saya juga ya sudah kita hormati jangan dibatalkan PKPU. Tapi kan akibat itu akhirnya AJK juga mulai nggak bayar lagi, sehingga saya juga lakukan somasi lagi untuk kembali bayar ke nasabah ya. Cuman dia bilang gimana kita mau bayar kalau kita masih terus dilakukan pembatasan kegiatan usaha. Nah makanya kita minta kepada OJK untuk buka. Nah karena RBC-nya dia katanya sudah minus 650%,
maka nggak bisa katanya lebih dari 600. Nah saya tanya kenapa akarnya sampai minus 600? Yaitu akibat Kalita diperlakukan sama dengan PIK. Nah banyak klien saya yang dari PIK. Jadi Kresna ini kan mengeluarkan 2 produk, ada PIK ada Kalita. Kalau PIK artinya pengembalian itu kan pasti dan dijamin perusahaan. Kalau Kalita harusnya kan berdasarkan fluktuatif saham. Nah katanya Kalita mulai diperlakukan mirip dengan PIK katanya oleh si AJK. Lah harusnya OJK begitu protes dong, dihentikan dong si Kalita. Jangan diterusin sampai 5 triliun atau 6,4 triliun baru kemudian udah 6,4 triliun dia bilang nah sekarang harus disamakan dengan PIK nih Kalitanya. Berarti akan merugikan nasabah PIK dong. Yang harusnya dijamin perusahaan itu kan hanya PIK. Lah kalau Kalita perlakuannya salah, bukannya diperlakukan sama dengan PIK, OJK harusnya bertindak tegas, berhentikan ini produk. Ya nggak boleh lagi keluar, nggak boleh lagi jalan itu. Bukannya dia sekarang Kalita dipersamakan dengan PIK. Karena kalau itu tidak disamakan dengan PIK, mungkin sudah masih positif 220% RBC-nya itu. Ya, nah sementara kalau sekarang akibat perlakuan seperti itu kan jadi minus dan merugikan nasabah yang lain. Nah jalan satu-satunya apa? Nah salah satunya untuk supaya RBC naik lagi kan dilakukan SOL. Nah SOL ini tentu memang yang tadinya kredit nasabah itu kreditur preferen jadi konkuren ya. Karena kita tahu undang-undang asuransi kalau pemegang polis kan harusnya kreditur preferen. Tapi kalau Kresna ini tidak punya utang lagi kepada siapapun, ya tetap aja walaupun dia kreditur konkuren kan juga jadi ditamakan dibayar. Ya daripada kalau dicabut izin usahanya kemudian jadi mendekati nol, lebih baik kita kasih kesempatan dia. Tapi kan OJK tetap harus awasin karena produknya kan masih di bawah OJK. Artinya apa? Kalau dia ternyata melakukan penyimpangan dari hasil keuntungan perusahaan itu nggak bayar kita bisa tetap upaya hukum pidana perdata. Nah lebih dari 90% waktu itu setuju SOL. Tapi memang kita belum mau sempurnakan dengan akta karena memang kan sempurna itu kalau sudah akta notaris baru bisa disempurnakan SOL-nya. Ya tentu kita nggak mau setuju dulu dengan akta. Nah kalau OJK tetap nggak setuju kan rugi dong nasabah saya. Ya kan sudah SOL dibilangin nggak setuju. Nah berarti yang dibayar yang preferen yang jadi pemegang polis ya kita nggak mau dong sebelum dia setujui SOL ini dan dijamin PKU-nya dibuka. Ya kan, nah karena OJK bilang ya pastikan dulu harus sempurna dulu jadi akta baru kita kasih jawaban. Nah jawabannya nggak pasti ya kita nggak mau. Nah akhirnya OJK bilang ya kita anggap nggak sah. Walaupun SOL 90% saya mungkin saya nggak tahu kenapa dia nggak mau lihat atau bagaimana. Akhirnya kita tetap dicabut izin usaha. Kemudian ownernya dikasih perintah tertulis. Nah yang jadi masalah kan banyak juga saya pegang Kresna JBS. Nah tentu dengan adanya perintah tertulis bahwa pengusahanya harus menyelesaikan semuanya uang yang ada kepada AJK, yang YBS akan protes. Ini nggak akan bagus iklimnya, yang YBS akan melakukan berbagai upaya hukum gugatan dong, dia nggak terima. Masa yang diselesaikan AJK saja yang YBS tidak, kan begitu. Sementara saya juga pegang YBS. Nah jalan satu-satunya memang harusnya ya semuanya selamat. Akhirnya saya bicara dengan PSP, ya. Saya kalau memang ada kasih saya kesempatan, tentu likuidator timnya dari saya yang tunjuk supaya kita nasabah ada kepastian dia setuju. Makanya kami tunjuklah waktu itu likuidator yang memiliki sertifikat likuidator, dia juga ahli pasar modal, dia juga kurator dan dia juga menguasai hukum ekonomi dan bisnis juga. Jadi lengkap kita cari. Nah saya bicara dengan likuidator, ya likuidator juga sudah diskusi dengan saya, ya ini memang bahaya nih kalau jual saham cuman gocap ini bagaimana kan begitu. Nah makanya likuidator yang di AJK ini kan tidak lakukan penjualan saham. Kalau dia mau mementingkan dirinya sendiri, dia jual aja saham dengan nilai gocap, ambil fee likuidator segede-gedenya. Habis itu ya sudah nih saya bagikan kayak kejadian di Wana Arta 0,28% nasabah cuma dapat. Tapi apa yang dilakukan likuidator dari Kresna? Dia tidak mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia tidak lakukan penjualan saham yang sangat rendah itu. Ya dia lihat gitu, ini bagaimana bagusnya. Ya dia taati hukum. Ya kebetulan pada akhirnya saya lakukanlah somasi kepada AJK supaya dia juga melakukan gugatan TUN. Kemudian PSP setuju. Ya otomatis PSP lah yang berwenang karena AJK kan sudah dalam likuidasi. Jadi pemegang saham pengendali melakukan gugatan. Kemudian saya juga mengajukan gugatan. Nah kita lihat karena waktu itu saat terakhir baru kita deal dia mengajukan gugatan. Nah dia masukin gugatan, saya masukin gugatan. Nah cuman saya lihat lagi kalau masukin gugatan memang saya yang somasi dia suruh masukin gugatan. Kalau enggak tim likuidator saya akan bekerja dan menekan dia habis-habisan. Saya bilang kita nggak kasih ampun kan begitu.
Nah makanya dia akhirnya mau masukin gugatan karena nggak ada pilihan kan, tim likuidatornya kita yang tunjuk, yang rekomendasikan ya, dan dia memang yang lakukan lewat RPS karena saya bilang kalau tim likuidator kita nggak diterima kita akan lakukan hukum baik pidana maupun perdata. Nah dalam gugatan itu saya lihat ini untuk supaya sempurna tentu nasabah harus ada di situ. Saya cabut lagi akhirnya gugatan saya masuk jadi penggugat intervensi di dalam gugatan itu supaya lengkap. Kemudian ya kami hadirkanlah beberapa ahli tata usaha negara kita hadirkan juga, kemudian kita hadirkan juga ahli asuransi waktu itu, dan kami hadirkan juga beberapa nasabah yang kena di WAL dan di Kresna. Di situ kita bikin dong perbandingannya. Kenapa kalau dari Wana Arta, Evelyn dan kawan-kawan yang diduga sudah kabur di luar negeri tidak ada perintah tertulis. Ya kebetulan pejabat OJK-nya jadi saksi dihadirkan, kan lucu. Saya tanya sama dia. Ya dia bilang ya karena kita kejar komitmennya Kresna katanya. Lah kalau pengusaha berkomitmen dikasih perintah tertulis, kenapa yang pergi ke luar negeri nggak dikasih perintah tertulis? Kan lucu. Kan berarti ada dugaan diskriminasi. Kemudian PKU ini juga kenapa bisa terjadi, yang satu yang udah niat bayar dikasih PKU sebagian, satu lagi PKU seluruhnya. Ya kan PKU seluruhnya untuk yang bayar, yang tidak bayar atau bayarnya sangat minim PKU sebagian. Kan ada dugaan diskriminasi. Ya kemudian nasabah kita buktikan sudah setuju soal 90% lebih. Kok nggak dikasih kesempatan, ibaratnya dari pengusaha dengan nasabahnya sudah mau damai, dia orang tua, kok orang tua malah nyuruh cerai, suruh ribut terus gitu. Kan ada dugaan jadi seperti itu. Ya kan? Iya, nah akhirnya kami ajukanlah semuanya, dan akhirnya majelis hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini kelihatannya cukup adil dan objektif. Akhirnya diputuskanlah memang pertama kali dalam sejarah Indonesia dibatalkannya cabut izin usaha. Ya tentu kita juga berharap dengan ini juga bisa dicabut PKU-nya juga. Ya kemudian ya kita juga berharap antara nasabah ini juga benar-benar dibayar, dan tetap saya minta dibayar itu, saya bukan mengklaim diri saya mewakili seluruh nasabah ya, karena kan tidak semua kasih kuasa ke saya. Tapi saya percaya karma baik. Jadi kalau walaupun saya lakukan ini, akhirnya nanti nasabah-nasabah yang lain pun terbayar, saya ikut senang. Karena berarti terjadi karma baik kan. Makanya di sini saya minta tidak muluk-muluk ya, yang sakit, yang butuh, yang urusannya dengan nyawa itu saya minta dibayar duluan ya. Kemudian tentu yang jadi klien saya prioritas. Yang lain tolong dibayar juga dengan komitmen dia yang 3-5 tahun itu. Dan kami mohon OJK untuk tidak lakukan banding. Ya kalau lakukan banding tentu kami nasabah akan bergerak untuk melakukan upaya hukum. Dan kami minta justru OJK awasi perusahaan ini untuk benar-benar bayar ya kepada seluruh nasabahnya, termasuk kami minta tentu grup Kresna membayar juga untuk nasabah-nasabah YBS, yang mana tentu yang jadi klien saya menjadi prioritas tapi tidak merugikan yang lain. Tolong dibayar juga tepat waktu ya, jadi semua nasabah dibayar. Dan saya sekali lagi berbicara di sini bukan saya mengatasnamakan seluruh nasabah, tapi sebagian besar nasabah yang memang sudah mempercayakan memberikan kuasa kepada saya. Tapi apabila upaya saya ini berdampak untuk seluruh nasabah baik yang YBS maupun yang AJK, ya tentunya saya ikut senang ya bisa menolong orang. Ya intinya seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Karena biar bagaimanapun tolong dihargai juga POJK nomor 6 tahun 2022, di mana kalau terjadi seperti ini harusnya bisa terjadi perdamaian. Dan saya dengar juga pemerintahan yang baru nanti juga bahkan dari Mahkamah Agung aja juga sudah dipanggil ya, di polisi juga ada yang namanya restoratif justice. Karena proses hukum di sini yang saya lihat terlalu berlarut dan lama-lama ya, dan saya menyayangkan untuk syarat ditunjuknya likuidator ini juga belum ketat ya, karena orang yang tidak bersertifikat seperti contohnya diduga di Wana Arta itu dia tidak bersertifikat bisa ditunjuk. Kebetulan saya kliennya juga banyak nasabah Wana Arta. Akhirnya kan kesian nasabah juga jadi 0,28%. Kemudian ada aturan yang aneh-aneh katanya, yang voting waktu itu mau dibayar yang nggak voting enggak, yang kita juga kemarin sempat protes ke OJK. Nah ini yang saya sayangkan. Nah makanya saya sempat kasih pandangan juga, ya tolong dievaluasi juga pejabat-pejabat OJK itu. Jangan yang misalnya latar belakang bukan asuransi, perbankan, dipaksa untuk jalanin asuransi, dia nggak ngerti mengenai pasar modal dan sebagainya, akhirnya diduga mengeluarkan kebijakan yang nggak benar. Ya makanya
saya pun kasih masukan ya untuk caleg atau apapun yang mencalonkan diri, kalau menurut saya ke depannya seharusnya dilakukan fit and proper dulu, dites. Misalnya kalau Komisi 3 butuh hukum, ya carilah orang-orang hukum dulu dong yang memang paham hukum, baru nanti dari setiap partai mencalonkan itu baru dipilih. Ya bukannya sekarang siapapun bisa dipilih, habis itu nanti yang nggak ngerti undang-undang jadi bikin undang-undang kan jadi kacau. Ya dari untuk akuntansi, ya kan tunjuk dulu dong yang memang berkompeten di bidangnya. Nah ini sama di OJK juga begitu. Ya, dan untuk penyaringan yang menjadi likuidator, jadi apa dan sebagainya juga harus lebih terspesialisasi dan lebih terukur gitu. Nah kalau begini kan kesian nasabah yang dirugikan. Ya, nah itu masukan aja. Jadi ya kami minta juga pejabat OJK ini dilakukan fit and proper juga. Apakah betul dia layak? Ya kan, karena kan kalau lalai selain merugikan nasabah dia pun juga sama kan bisa kena upaya hukum. Karena pasal 1365 dan 1366 barang siapa karena salahnya bisa diminta ganti rugi. 1365 itu 1366 karena lalainya bisa diminta ganti rugi. Kemudian ada 421 pidana karena kesewenang-wenangan bisa lapor pidana. Ya kan artinya kan jabatan-jabatan itu sangat penting, harus dikuasai oleh orang-orang yang mumpuni dan memang terspesialisasi dan menguasai pada bidangnya. Nah kira-kira dari saya demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Benny. Ini seru ya ngomongin OJK yang selalu jadi sorotan terutama dari Ombudsman karena dia termasuk 2 teratas tuh yang lembaga paling sering dilaporin sama masyarakat selain BPEPTI. Iya. Terima kasih banyak Pak Benny. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.